وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ada beberapa soalan yang sudah ada di hadapan saya. Mayoritasnya adalah soalan yang tidak terkait langsung dengan bahasan kita. Pertanyaan pertama adalah, saya ingin tahu apa itu saka. Kata orang sini saka, iya. Saka. Ilmu hitam, ha? Adakah saka ini boleh turun kepada anak atau cucu orang yang memilikinya? Nah, kalau pertanyaannya boleh ataukah tidak boleh turun, nah, mungkin saja boleh turun. Karena itu adalah jin. Ya. Diturunkan oleh pemiliknya, diwasiatkan kepada jin dan kepada putra atau putrinya atau istrinya. Dia mengatakan, nanti kalau saya mati, kamu wahai jin fulani berpindah kepada barakallahu fikum putra saya yang bernama fulan. Nah, kalau itu disetujui, mau anak turunnya pewarisnya, maka bisa berpindah karena itu jin. Tetapi jin tidak akan memenuhi menjadi khadam, ya, memenuhi kemauan manusia kecuali dipenuhinya beberapa persyaratan. Misalkan jin itu meminta kepada pemilik saka, ya, untuk menebarkan bunga melati setiap malam Jumat, misalkan di rumah. Ketika dipenuhi oleh pemilik rumah, ini merupakan ubudiyah untuk jin. Merupakan bentuk ta'abbud, peribadatan kepada al-jin. Taqarrub. Nah, dan ini syirik. Barakallahu fikum. Karena dia melakukan itu, menebarkan bunga melati, tujuannya untuk mendapatkan perlindungan dari jin. Wahada syirik. Atau diminta untuk menyembelih kurban. Entah itu ayam berwarna hitam, misalkan, ya. Atau barakallahu fikum burung merpati, hamamah. Tahu hamamah, burung merpati? Atau misalnya kambing, seekor kambing. Wahakala persyaratan dari al-jin. Jika dipenuhi, maka itu adalah ubudiyah atau ta'abbud bi ghairillah kepada selain Allah, maka itu adalah asyirkul akbar. Syirik akbar. Nah, barakallahu fikum. Jadi, apakah boleh atau bisa ilmu hitam ini diwariskan kepada keluarganya? Bisa saja dan sudah terjadi. Barakallahu fikum. Tetapi wajib kepada keluarga, baik anaknya atau istrinya atau cucunya untuk menolak itu, mengelak, tidak mau, karena itu syirik. Nah, kalau dia diancam, lawan dia dengan ruqyah, dengan qiraatul Quran, kemudian at-tawakkul wal i'timadu ila Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya makar syaitan itu dhaif. Maka dari itu kita harus bangkit, berani mengatakan anta dhaif. Bacakan ayat Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Dan di rumah, di bilik tersebut dipenuhi dengan amal saleh. Al-azkar, zikir pagi dan petang. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di rumah tersebut, as-shalah, qiyamul lail, salatul duha, dan yang lainnya dari amal salihah yang menjadikan si jin gak betah di rumah. Nah, dan dia tak mampu lagi mengganggu biidznillahi ta'ala. Bagaimana kita hendak mengelak dari al-ain, menghindar dari al-ain? Itu tadi, kembali kepada Allah, al-iltija ila Allah,
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita banyak melakukan al-azkar as-sabah wal masa. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita tiba di suatu tempat, tinggal di suatu bilik, rumah teman ataukah yang lainnya, homestay ataukah hotel dan yang semisalnya, maka dia berdoa mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Karena Rasulullah menyatakan, man nazala manzilan wa qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq la yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang tiba dan turun di suatu tempat, singgah di suatu rumah dan yang semisalnya, kemudian dia mengucapkan doa, zikir, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan sifat-sifat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang diciptakannya, maka tidak akan mampu sesuatu pun mengganggu dia, memudaratkan dia, sampai dia keluar dari tempat tersebut, pulang kembali, meninggalkan tempat tersebut. Jadi, al-azkar. Nah, azkar sabah wal masa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang mampu memudaratkan baik yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi ini. Nah, wa huwas sami'ul alim. Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kita berlindung kepada As-Sami' Al-Alim. Barakallahu fikum. Pertanyaan, soalan penguasa mengenakan cukai kepada kita. Haruskah kita taati? Naam. Cukai haram, Ustaz. Naam, dia ambil uang kita. Dia rampas uang kita. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk memerintahkan kita untuk bersabar kepada al-umara, ya, a'immatul al-jawr wal-zulm. Kata Rasulullah bahkan dalam riwayat Muslim, walau akhadha malak au daraba zahrak, walaupun dia merampas uang kamu atau juga mencambuk, memukul punggungmu, sabar, sudah serahkan. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah berfatwa tentang wajibnya membayar cukai. Nah, bagaimana ini haram? Dosa mereka. Alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu. Nah, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, kita bertanggung jawab atas tugas yang Allah wajibkan kepada kita. As-sabr, sabar. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Jika mak atau ayah suruh ceraikan zaujah karena tak ridha anak menikah awal, bolehkah diceraikan? La, tidak boleh. Tidak dibenarkan. Tanpa ada alasan yang syar'i. Nah, barakallahu fikum. La, jangan. Ada yang berkata, Umar bin Khattab pernah memerintahkan, menyuruh putranya Abdullah bin Umar untuk mencerai istrinya, dan Abdullah bin Umar taat kepada Umar bin Khattab. As-su'al, hal abuka wa ummuka ka Umar bin Khattab? Apakah ayahmu dan ibumu, makmu, seperti Umar bin Khattab dalam takwanya, sifat khasyah, takut kepada Allah, ilmunya, keadilannya? Ayah kita, mak kita, masakin, hadanallahu wa iyahum. Nah, tak boleh dikiaskan. Nah, Umar bin Khattab, rajul, sahibut taqwa, adil, qawalan bil haq.
Ya. Barakallahu fikum. Suka menolong orang-orang yang terzalimi. Ada manfaat. Apa salah zaujah mesti dicerai? Kenapa? Anak terlampau buas. Apa solusinya? Buas ini kalau di Indonesia nah, singa buas gitu. Serigala buas. Di sini anak buas, ha? Miskin lah. Bagaimana caranya? Banyak diruqyah. Karena Nabi SAW dahulu Rasul meruqyah Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain diruqyah. Terkhusus ketika menjelang maghrib. Anak-anak dimasukkan ke rumah. Karena pada saat itu bertebaran syayatin. Kemudian diruqyah. Dibacakan Al-Mu'awwidhatain. Atau doa u'iduhu bi kalimatillahi tammah. Min kulli syaitanin wahammah. Wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan untuk anak ini. Ya. Dengan perantaraan sifat-sifatnya yang mulia. Untuk dilindungi dari segala syaitan yang jahat dan al-ain. Yang licik. Nah. Barakallahu fikum. Jadi diruqyah itu anak. Dan antum juga mencontohkan. Memberi teladan. Uswah. Uswah yang baik kepada anak-anak itu. Jangan sering dimarah anak-anak. Itu akan membuat anak tadi itu liar, buas. Buas itu dalam bahasa Arabnya minasiba, barakallahu fiik. Lakin la bas insyaallah lahjah. Nah, ini soalan yang pegang satu dulu. Nah, berbahaya. Dalam kasus para sahabat yang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, tadi yang kita laluin hadis. Nah, jina ila Anas syakauna ilaihi al-Hajjaj min amri al-Hajjaj bin Yusuf. Para Khawarij bisa berkata bahwa Anas bukan ulama. Nah, namanya Khawarij. Nah, barakallahu fiik. Ibnu Abbas bukan ulama. Ali bin Abi Thalib bukan ulama. Oleh karena itu mereka membangkang, tidak mau bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Inil hukmu illa lillah. Tidak bertanya kepada Ibnu Abbas apa tafsir ayat ini. Tidak bertanya kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, a'immah, ulama. Kenapa? Karena mereka tidak menganggap para sahabat sebagai ulama. Akhirnya dhallu fa'adhallu. Sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi, la iskal, la bas. Sekarang ini Khawarij, Usama bin Laden, Aiman al-Zawahiri dan yang lainnya, barakallahu fikum, menganggap Syekh bin Baz bukan ulama. Umala haula. Bin Baz, bin Utsaimin, Al-Albani, bukan ulama, umala. Umala itu pegawai pemerintah. Suruhan pemerintah. Begitu juga dahulu. Ulama dihina. Imam Syafi'i dihina oleh kaum Mu'tazilah. Pada kita tidak memperdulikan mereka. Al-Khawarij wa ghairuhum min ahli al-batil min al-firaq ad-dhallah. Kita tidak menghiraukan mereka. Barakallahu fikum. Dan di dunia ini sekarang tak ada ulama. Nah, kata Khawarij. Nah, Allahul musta'an. Kata Abu Ishaq al-Huwaini juga. Kita sudah tidak punya marja'iyah sekarang. Tidak ada marja'iyah ulama. Nah, Allah musta'an. Apa hukum seorang wanita meminang lelaki? Kalau maksudnya meminang,
adalah menghibahkan dirinya, maka tak boleh. Tidak dibenarkan. Itu hanya khusus buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, min khususiyatir Rasul. Menghibahkan akhirnya menikah tanpa mahar dan yang lainnya. Nah, ini hanya kekhususan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau maksud meminang di sini, dia menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang dia anggap sebagai seorang yang saleh, berada di atas sunnah wa tauhid, maka ini mahmud, perbuatan yang terbaik, perbuatan yang terpuji. Barakallahu fikum. Ada beberapa nisa yang mengikuti daurah ini, dia sebagai musafir. Dalam masalah menjamak sholat, bolehkah mereka menjamak di satu waktu, lalu tidak mengikuti berjamaah di waktu yang lain? Contoh, mereka menjamak sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur, jamak takdim. Lalu pada waktu asar mereka tidak ikut berjamaah. Nah, atau mereka tidak melakukan jamaah tapi sholat tamam, sholat sempurna. Ala kulli hal, kita posisinya berada di masjid. Di masjid ini tuqamul jamaah, ditegakkan sholat berjamaah. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kunna fi safarin, idza kunna fi rihalina qasarna, wa idza kunna fil masjid atmamna. Dahulu kami dalam sebuah perjalanan safar, tibanya di tempat safar tadi, kalau kami berada di rumah, di bilik-bilik kami, di khaymah, maka kami sholat qasar. Tapi kalau kami berada di masjid, kami sholat sempurna, mengikuti imam. Maka dari itu, karena kita berada di masjid dan di sini sudah ditegakkan sholat berjamaah, maka sebaiknya ikut berjamaah dengan imam. Barakallahu fikum. Nah, karena posisi kita berada di masjid. Apakah boleh bagi seorang istri yang berhias untuk suami dalam keadaan bermake up untuk sholat di malam hari, untuk sholat isya? Nah, khairan insyaallah, Allah barik fikum. Intinya, nah, bagi seorang istri yang berhias untuk suaminya, baik di malam hari maupun siang hari, nah, dia sudah bermake up, nah, apakah boleh sholat dalam keadaan dia tetap bermake up? Kalau dia masih punya wudu, ada wudu, belum batal wudunya, boleh. Nah, boleh untuk sholat dalam keadaan seperti itu, berhias. Nah, kalau batal, wajib berwudu lagi. Nah, walaupun terpaksa make up-nya hilang. Nah, jadi jawabannya boleh, selama masih ada wudu. Tolong ya Ustaz, apa pedoman ringkas supaya dapat beristiqamah di atas sunnah dalam menghadapi fitnah? Nah, ya ini yang sedang kita bahas. Dan secara ringkas, anak katakan, berdoa kepada Allah. Ini yang pertama. Memohon kepada Allah al-istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami ini setelah kau beri hidayah kepada kami. Ini yang pertama. Berdoa kepada Allah, meminta hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Banyak doa. Ini yang pertama. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari fitan.
Rasulullah mengajarkan banyak kesempatan, termasuk ketika selesai di akhir tahiyat, tasyahud, al-isti'adzah minal arba'. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Banyak berlindung kepada Allah dari fitnah. Yang ketiga, talabul ilm. Belajar akidah, belajar hadis, belajar tafsir. Barakallahu fikum. Belajar manhaj salaf, bagaimana dahulu salaf menyikapi berbagai fitan yang terjadi. Ketahui bahwa kita bukan orang pertama dalam sejarah menghadapi fitan. Kita bukan orang pertama. Telah berlalu generasi demi generasi. Dan di antara generasi itu, mereka banyak yang berhasil selamat dari fitan. Bagaimana mereka selamat? Ikuti jejak mereka. Dan dari generasi yang sebelum kita, banyak yang jatuh, tersesat dalam fitan. Dipelajari kenapa mereka jatuh dalam fitan. Jadi talabul ilm. Dan yang keempat, talabul ilm min ahli. Belajar ilmu dari memang yang berhak untuk kita mengambil ilmu darinya. Yang sering kita dengar nasihat ulama, nah, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Jangan kalah dengan urusan dunia. Kalau kita mau berniaga, berkongsi, kita cari tahu siapa nih teman kita. Dia orang yang amin ataukah tidak? Jujur ataukah tidak? Wah, periksa, tanya sana, tanya sini. Urusan dunia. Urusan qalbu din wal iman. Yatasahal. Bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Maka as-sahabil jalil Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim wa idza akhadhuhu an asaghirihim wa syirarihim halaku. Umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan, akidahnya, imannya, ibadahnya, negerinya. Ketika mereka terus mengambil ilmu dari ulama kibar al-ma'rufuna bit-tauhid was sunnah wal manhaj salafi, mengikuti jejak sahabat salafun as-salihun. Dan kata beliau, ketika umat ini sudah mengambil ilmu dari al-asaghir. Al-asaghir di antara maknanya adalah ahlul bid'ah. Mengambil ilmunya dari sufi, mengambil ilmu dinnya, belajar kepada khawarij, belajar kepada mu'tazili. Ini sababul fitan. Sebagian ikhwannya di Indonesia pulang dari Jami'ah Islamiyah, Jami'ah Islamiyah, Masya Allah, wuffiqa li talabil ilm indal ulama. Sudah diberi taufik oleh Allah untuk belajar, berangkat ke Madinah, berangkat ke Mekah, duduk di hadapan ulama, pulang ke Indonesia. Mungkin yang semisal ini terjadi juga di Malaysia. Nah, ingin mendapatkan gelar S2, magister atau doktor di Indonesia, belajar di universitas tempatnya orang-orang liberalis. Mu'tazilah, Jahmiyah. Orang-orang yang mendapatkan gelar doktor dari Kanada, dari Amsterdam, dari Australia, dari alhasil Amerika. Ya subhanallah. Belajar Islam di sana. Dari para orientalis kufar. Ya subhanallah. Kemudian ini yang lulusan Jami'ah Islamiyah siap menjadi murid. Siapa? Barakallahu fikum haula al-mu'tazilah wal qadariyah. Wal jahmiyah. Ya subhanallah. Nah. Barakallahu fikum. Itu sebab yang keempat untuk bisa istiqamah. Yang kelima, ikhtiyar al-jalis salih, memilih teman yang baik. Kalau tadi berguru, belajar, sekarang teman yang baik, yang salih, yang sunni, salafi, beradab, menasihati kita ketika kita salah. Ya. Ini ar-rajul salih. Yang berikutnya, yang keenam, kasratul ibadah, memperbanyak ibadah, rijalan wa nisaan, memperbanyak zikir, memperbanyak qiraatul Quran, ya, kita dan istri kita, barakallahu fikum, memperbanyak
al-wudu, salat sunnatul wudu, dan seterusnya. Ajarkan kepada istri kita, anak-anak kita yang sudah mulai balik. Ya waladi, wahai anakku, tawadda, salat kan. Aku capek, bah. Ya sudah, tabas. Nah, kalau kamu sudah hilang capeknya, wudu ya. Nah, kenapa, bah? Biar nggak diganggu oleh syaitan. Nah, ini syaitan sekarang banyak. Barakallahu syayatinil jinni wal ins. Barakallahu fikum. Salat ya waladi. Ya zaujati. Anti salli. Belajar salat kamu. Salat duha. Ya Allah tawadda. Ini sebentar masih goreng ini, masih itu. Terus biarkan ini. Ini tinggal sedikit. Goreng ini. Goreng terus. Ya baik. Selesaikan. Ya Allah. Setelah itu tawaddai. Berwudu dan salat duha. Ba'dal fajr misalkan anak masih tidur, khusus anak yang buas ini sedang tidur. Kesempatan barakallahu fiik. Mumpung si buas sedang tidur, cepat. Baca Quran. Baca, zikir. Nah, barakallahu fikum. Tapi insyaallah auladuna salihun باذنillah. Barakallahu fikum. Jadi al-ibadah. Nah, itu secara ringkas jalan keluar kita untuk selamat dari fitnah. Nah, bagaimana yang dikatakan sikap mutasyaddid dan sikap mutasahil yang sering diartikan sebagai ekstrim dan lembek? Nah, kullu ma khalafa al-kitab was sunnah. At-tasyaddud atau asy-syiddah, bukan tasyaddud, asy-syiddah fi mahalliha hikmah. Kama anna ar-rifq fi mahallihi hikmah. Fal hikmatu hiya wad'u syai' aw al-asya' fi amakiniha. Hikmah itu maknanya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya, tepat waktunya, kadarnya, kuantitasnya tepat. Barakallahu fiik. Ini al-hikmah. Fasyidda fi mawdi'ir rifq yunafil hikmah. Sikap keras pada posisi semestinya dia bersikap lembut, ini salah. Sebaliknya, berlembut di saat mestinya dia harus syiddah, ada juga salah. Barakallahu fikum. Dalam siyarus salaf, pelajaran sejarah salaf banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini, pelajari siyarus salaf. Mereka orang lebih bertakwa. Jangan merasa kita lebih bertakwa dari mereka. Jangan. Barakallahu fikum. Pelajari asyiddah pada tempatnya dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Kepada Abu Dzar. Kalimat azimah, yakni keras. Afattan anta ya Mu'adz. Nah, Nabi yang mengatakan maka ar-rifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syan. Tidaklah sikap lembut itu berada dalam suatu permasalahan, dalam sebuah kegiatan, dalam berteman, dalam berumah tangga, berkeluarga, berdakwah, kecuali pasti akan memperindah permasalahan tersebut, problem menjadi selesai. Nah, tetapi tidaklah sikap lembut ini dicabut, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, maka masalah problem bertambah semakin jauh. Yang berkata ini tadi kepada siapa? Mu'adz, afattan anta ya Mu'adz, yang mengucapkan hadis itu. Maka al-hikmah itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kami diundang. Ya fulan, kenapa antum hadir di majlisnya haula as-sufiyah wal asy'ariyah, ada khawarij juga. Ya, ini dalam rangka hikmah. Kita jangan terlalu kaku, jangan terlalu keras, ekstrim. Seperti Ali Al-Halabi. Iya. Barakallahu fikum. Nah, duduk ketika itu tadi risalah Amman, ya, dokumen Amman
yang disebutkan oleh ulama menyerukan kepada wahdatul adyan, persatuan agama-agama, toleransi antar agama, menyeru kepada demokrasi, dipuji oleh Ali Al-Halabi dengan pujian setinggi langit. Ali Al-Halabi berkhutbah di hadapan Malik, raja, memuji raja setinggi langit. Coba duduk di masjid, di majlis sultan. Subhanallah. Sementara salaf menghindar dari sultan, menjauh. Nah, takut terfitnah dirinya dengan harta. Kemudian di majlis itu hadir Syiah, Sufi, wa Ibadi, Zaidi, beragam. Duduk Ali Al-Halabi. Ya subhanallah. Padahal dia mengajarkan Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Mengajarkan. Waktu mau nyebut ke mengajar itu, anak punya rekaman kasetnya. Rekod. Oh, Masya Allah. Atharus salaf. Dalam menjauhi ahlul bid'ah. Jangan duduk dengan ahlul bid'ah. Di dalam Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari disebutkan oleh beliau athar dari Al-Imam Yunus bin Ubaid ketika menasihati putranya, ya bunayya. Nah, barakallahu bil ma'na, ya bunayya, lan araka takhruj min baiti kadza wa kadza. Dalam riwayat lain, min baiti, azzakumullah, min baiti khuntha ahabbu ilayya min an takhruja min baiti Amr bin Ubaid al-Qadari. Wahai putraku, aku mendapati engkau, melihat engkau keluar dari rumah seorang khuntha. A'udzubillah, azzakumullah. Khuntha itu apa? Bencong. Apa bahasa Malaysia? Banci. Makhnut. Na'udzubillah. Jijik kan? Menjijikkan. Puasa. Nah, lebih aku sukai daripada aku melihat engkau keluar dari rumah Amr bin Ubaid, seorang bermadhab Qadari, Qadariyah. Amr bin Ubaid ahli ibadah, khusyuk, azkar. Lisannya dipenuhi dengan zikir. Wahafizul Quran. Suka bersedekah, membantu orang-orang miskin. Ada Amr bin Ubaid. Tetapi akidah dia adalah akidah Qadariyah, mengingkari takdir. La yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada Amr bin Ubaid. Subhanallah, bagaimana Imam Yunus bin Ubaid menasihati putranya. Nah, sekarang haula takharraju minal Jami'ah Al-Islamiyah, keluar lulus dari Jami'ah Islamiyah, duduk di UIN, di Indonesia Universitas Islam Negeri. Dulu diberi nama IAIN. Itu tempatnya Mu'tazilah wal Qadariyah wal Jahmiyah, orang-orang liberal. Di Surabaya, Bilal, David. Hanya musibah ada. IAIN Surabaya. Seorang dosen menulis nama Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah Allah di sekali kertas, kemudian barakallahu fikum dia taruh di bawah kakinya di sini dengan sepatunya, dia injak itu. Lafzul jalalah Allah. Kenapa? Apa tujuan dia? Dia ingin mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kitab suci, tidak memiliki nilai kesucian. Dia adalah produk budaya manusia, sama seperti bahasa Arab yang lainnya, syair-syair. Ya subhanallah, kalimat kufriyah, kalimat kufur ini. Quran yang kita disunnahkan ketika memegangnya dengan berwudu. Al-Quran ketika akan membaca, wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billah minasyaitan ar-rajim. Al-Quran yang tidak boleh ketika seorang mau bersafar ke negeri musuh. Tidak boleh membawa Al-Quran. Wala yamassuhu illa tahir, kata Rasulullah. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali tahir. Di antaranya makna tahir mukmin. Karena seorang kafir itu najis maknawi. Tidak boleh pegang Al-Quran. Di antara maknanya sebagian ulama menyatakan tahir, yakni dalam keadaan sudah bersuci, berwudu. Nah, ya subhanallah. Barakallahu fikum. Ini ada khirij beberapa dai-dai turasiyin di Indonesia belajar di IAIN. Tahu Nah, barakallahu fikum. Allah yahdihim. Nah, belajar filsafat nilainya A, cum laude. Filsafah, ilmu kalam,
Yang Imam Syafi'i mengatakan apa? Hukmi fi man ta'allama ilmal kalam ay yudraba bi jaridin nakhl wa yutafu fil asyair wa yuqalu inna hadha jazaa'u man ta'allama ilmal kalam. Hukum dariku had kepada orang yang belajar ilmu kalam, ilmu filsafah, ilmu mantiq, adalah dipukul dengan pelepah kurma. Di Malaysia ada kurma, di Indonesia ada kurma pakai pelepah kelapa. Kemudian dibawa keliling di kampung-kampung. Seraya diumumkan inilah hukuman had bagi orang yang mempelajari ilmu kalam. Haula beberapa dai yang terpengaruh dengan Ali Al-Halabi, Salim Al-Hilali, Wahya At-Turat di Indonesia, macam Mubarak Ba Muallim dan yang semisalnya belajar di IAIN. Bagaimana kalau jumpa Imam Syafi'i haula? Bagaimana Imam Ahmad kalau jumpa mereka? Imam Malik rahimahullah. Nah, maka dari itu ikhwani fid din, na'am al-hikmah adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bukan kemudian Anda duduk dengan politikus, belajar kepada seorang politikus wala yang mendukung demokrasi. Kemudian ini dalam rangka hikmah ya akhi. Jangan terlalu keras ya akhi. Lala. Bagaimana kalau Imam Syafi'i hidup di zaman ini? Apa akan diucap oleh manusia? Apa akan dikata oleh manusia? Allah, Syafi'i ini mutasyaddid. Keras. Keras Syafi'i. Ada Ahmad bin Hanbal. Keras. Antum dengar Al-Karabisi. Yang diucapkan bid'ahnya pada waktu itu adalah lafzi bil Quran makhluk, kata dia. Dia tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk secara sarahatan, terang-terangan. Karena sunnah sudah menang. Al-Khalifah Al-Mutawakkil telah menyokong sunnah. Nah, barakallahu. Dan datang Al-Mutawakkil Khalifah menemui Imam Ahmad atau mengutus utusannya bertanya kepada Imam Ahmad, nama-nama, deretan nama-nama. Fulan hada sunni wala mu'tazili. Fulan, Imam Ahmad duduk setelah sekian lama di penjara. Ayo, hada. Nah, mubtadi. Fulan mubtadi. Fulan mubtadi. Bukan kemudian, ya ini mubtadi tapi cobalah dinasihati dulu. Mungkin. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ya ikhwan, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad ditanya an rajulin yamshi ma'a ahli bid'ah. Faqala bayyin lahu. Jelaskan, biar wahai Imam Ahmad, bagaimana sikap kami terhadap seorang sunni berjalan berteman dengan ahlul bid'ah. Kata Imam Ahmad, jelaskan kepadanya bahwa teman dia itu adalah ahlul bid'ah. In qabila wa illa fa'alhiqhu bihim. Kalau mau menerima nasihat, alhamdulillah. Kalau enggak, maka dia sama dengan ahlul bid'ah. Al-Halabi duduk dengan Syiah yang sudah sempat saya nukilkan dalam daurah Balikpapan beberapa hari yang lalu. Barakallahu fikum. Ketika ulama menasihatin ya Al-Halabi, dinasihati oleh ulama, ucapan kamu, pujian kamu terhadap risalah Amman, hadza batil. Nah, dia mengatakan, bagaimana dikatakan batil risalah Amman? Sebuah risalah, dokumen Amman yang telah disetujui, disokong oleh al-ulama as-siqat. Nah, kata Al-Halabi, ulama siqat ternyata. Kalau antum buka situsnya, dan jangan dibuka, banyak fitan. Nah, lebih dari 30 tokoh Syiah Rafidhah, ulama Syiah Rafidhah yang menyokong itu. Ini menurut Ali Al-Halabi, ulama thiqat. Ini orang amin atau khain. Seorang yang jujur, mengemban amanah untuk salafiyin, untuk umat, atau dia orang yang berkhianat? Khain. Laisa nasihan lil ummah. Barakallahu fikum. Kemudian, wal-wulah al-umana. Dan juga disokong, didukung, disetujui oleh pemerintah-pemerintah yang jujur, amanah. Di antara pemerintah itu adalah Ahmadinejad. Ahmadinejad hadza minal umana? Syiah Rafidhah? Wallah Al-Halabi tub ila Allah. Nah, barakallahu fikum.
bermula dari duduk dengan ahlul bid'ah. Akhirnya dia ta'ina sungkan ada bid'ah ya Allah ada sufi ya. Ya Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari ahlan ha. Ya perlu lagi. Ya subhanallah. Mau hakala manhaj salaf. Tidak begitu. Barakallahu fikum. Maka dari itu jangan mengikuti ra'yu, jangan mengikuti atifiyah. Innamal mutaba'ah. Nah, innama al-mutaba'ah. Jangan pakai ra'yu, jangan pakai perasaan, tapi sikap mengikuti jejak salaf. Bi'idznillah salimin. Wallahu a'lam bisawab. Masih tersisa beberapa soalan, termasuk yang tadi Anda pegang itu. Insyaallah besok bi'idznillah di kesempatan di tengah-tengah kajian bi'idznillah. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.